Bek kiri timnas Indonesia Shine Patinama tampil cukup bagus saat lawan Irak di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 16 November 2023 di Basra International Stadium. Dia mencetak 1 gol bagi skuad Garuda. Shine Patinama mencetak gol pada menit ke-45+3, memanfaatkan umpan Ravel strike. Tapi sayangnya gol itu tak mampu bantu Indonesia karena Irak terlalu tangguh dan mengakhiri laga dengan skor 5-1. Sementara itu menurut Shine Patinama, Indonesia sempat punya harapan setelah hanya tertinggal 1-2 di babak pertama. Namun gol ketika Irak lewat sepakan jarak jauh membuat skuad Garuda kembali terpuruk. Kami main lawan tim yang bagus, kami tertinggal 0-2, kalian tahu ini stadium yang besar, dengan banyak dukungan untuk tuan rumah, buka Shine Patinama. Setelah tertinggal 1-2 di babak pertama kami masih punya feeling bagus, kami mendapatkan kepercayaan diri untuk mengejar. Kemudian kami kebobolan lewat gol tendangan jarak jauh, kata Shine Patinama. Pemain Viking FK itu menilai bahwa Indonesia sebenarnya punya skuad yang bagus. Sayangnya pada laga semalam mereka tidak berada dalam top perform, sehingga Irak lebih dominan sepanjang 90 menit. Jadi kami harus tampil lebih bagus ke depannya dan lebih percaya diri lagi, karena kami sebetulnya memiliki tim yang bagus, tapi tidak boleh berlebihan, ucap Shine Patinama. Kekalahan dari Irak tak lantas memudarkan peluang Indonesia ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karenanya Shine Patinama berharap Indonesia secepatnya bangkit lantaran masih ada 5 laga tersisa. Di sisi lain bagi Shine Patinama, kekalahan dari Irak tidak selamanya meninggalkan kesan yang buruk. Dalam hal ini para pemain Indonesia dapat pelajaran penting, di mana mereka akan melakukan evaluasi sehingga tidak terulang kesalahan yang sama pada laga selanjutnya. Saya pikir ini menjadi pembelajaran yang bagus buat kami. Kami menghadapi tim yang sangat bagus dan bisa belajar dari itu. Kami berusaha mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di laga berikutnya, tuntas pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan hasil buruk di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 disebabkan lawan bermain lebih bagus. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah lakukan perubahan dengan mengganti sejumlah pemain. Sayangnya, kesalahan kecil di lapangan membuat lawan dengan mudah memanfaatkannya. Ya, setelah lawan Irak, skuad Garuda akan lanjut away ke Filipina dan jalani pertandingan pada 21 November mendatang. Di samping itu, tim tuan rumah juga tidak dalam kondisi yang bagus karena baru saja kalah 0-2 dari Vietnam. Sebagai informasi, saat ini timnas Indonesia ada di dasar klasemen. Tim asuhan Sintayong terpaut 3 angka dari Irak dan juga Vietnam yang menempati posisi pertama dan kedua. Timnas Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kualitas tim, salah satunya dengan merekrut pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Dan Ragnar Oratmangun jadi calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Oratmangun telah menunjukkan komitmen kuat untuk jadi bagian dari Timnas Indonesia. Dan hal tersebut terlihat dari hadirnya Oratmangun di Surabaya dalam laga Piala Dunia U17 antara Indonesia versus Maroko. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Oratmangun sudah menyatakan komitmen untuk membela Timnas Indonesia. Selamat datang di Indonesia Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tutur Erick Thohir dalam akun media sosial miliknya. Dengan komitmen Oratmangun, tugas berikutnya bagi PSSI adalah memastikan proses naturalisasi Oratmangun bisa berjalan cepat dan juga tuntas dalam waktu yang singkat. Pasalnya Piala Asia 2023 akan berlangsung di Januari 2024. Momen bagus itu tentu sayang untuk dilewatkan oleh Timnas Indonesia untuk menambah kualitas tim lewat hadirnya Oratmangun. Oratmangun merupakan pemain kelahiran 21 Januari 1998. Sementara itu dengan usia masih 25 tahun, jalan karir Oratmangun di dunia sepak bola masih panjang. Sebagai informasi, Oratmangun meniti karir sepak bola di Belanda. Oratmangun merupakan pemain yang menjalani akademi di NEC Nijmegen, kemudian membela sejumlah klub Belanda. Sejak musim 2021-2022, Oratmangun sudah merasakan kerasnya atmosfer kompetisi di Eredivisie. Hal itu turut membentuk dan juga mengasah kualitas yang dimiliki Oratmangun. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.